Kembali bersama kami di Metro Siang, kami lanjut perbincangan. Bu Novita, bagaimana saat ini kondisi adik Haira dan juga kakaknya Aulia? Oke, kalau untuk Aulia itu beda rumah sakit. Aulia itu di rumah sakit Umi. Jadi masih diperiksa, tapi pas di ronsen itu cacingnya itu sudah masuk ke dalam usus. Kalau adiknya itu baru di ronsen tapi belum bisa dioperasi. Jadi rencananya keduanya, yaitu Haira dan Aulia ini akan menjalani operasi. Iya, Mbak. Bagaimana saat ini, apakah masih mengalami demam? Yang terakhir kan demam tinggi dan sebagainya. Apa keluhan yang saat ini dialami oleh kedua balita ini? Kalau saat ini tuh cuman sesak. Cuma sesak untuk Haira dan juga Aulia, sama-sama sesak nafas gitu ya? Iya, Baik, ya. Bu Novita, sejak kapan sebetulnya mulai ada gejala ataupun juga adik Haira maupun Aulia ini mengeluarkan cacing dari bagian mulut ataupun hidung ini? Kalau gejalanya itu sekitar 1 minggu yang lalu itu, Mbak. Jadi anak itu panas, demam tinggi, batuk berdahak. Baru pas dibawa ke rumah sakit tuh, baru cacing tuh keluar dari hidung sama mulutnya. Jadi sebelum ke rumah sakit belum ada keluar cacing dari mulut ataupun hidung gitu ya. Justru saat di rumah sakit baru diketahui keluar cacing dan hidung dari dan cacing itu keluar dari mulut dan hidung begitu ya, Bu Novita. Iya, sebelumnya cuman batuk berdahak sama panas tinggi. Pas dibawa ke rumah sakit baru keluar cacing sama cacing dari mulut sama itu sama hidungnya baru keluar. Oke. Bu Novita, apakah Haira dan juga adik Aulia ini rutin sebetulnya dibawa ke posyandu atau imunisasi atau pemeriksaan di sekitar lingkungan tempat tinggal? Ya, Mbak. Adik Haira dan juga Aulia ini apakah rutin menjalani imunisasi ataupun juga pemeriksaan kesehatan di posyandu sekitar tempat tinggal? Kalau imunisasi itu mungkin kadang-kadang dia tuh, Mbak. Soalnya orang tuanya tuh kayak mana ya? Orang tuanya juga ada agak gangguan kayak itu nah. Oh, baik. Baik, jadi adik Haira dan Aulia ini tinggal hanya bersama kedua orang tuanya? Iya. Baik, saya kembali ke Dokter Piprim. Dokter Piprim, kalau melihat dari kasus ini, apakah sebetulnya memang bahwa dari sisi edukasi ke masyarakat itu masih sangat minim selain dari sisi layanan kesehatan? Para orang tua masih kurang paham gitu bagaimana melakukan pencegahan, walaupun tadi dikatakan Ibu Novita memang ada kondisi tertentu dari pihak orang tua. Iya, baik. Itulah memang penyakit cacing ini kan sudah 3.000 tahun ya. Sekarang 2025 masih ada yang kecacingan berat. Jadi sebetulnya ini kan tadi kalau katakanlah di keluarga itu ada kendala ya. Kalau kita punya sistem layanan kesehatan primer yang bagus, ada pencatatan balita itu tercatat semua dalam apa namanya? Daerah tersebut di desa atau di level RT atau RW ya, itu kan bisa ada kunjungan rumah ya, ada kunjungan rumah. Jadi tidak begitu saja dibiarkan. Jadi memang penguatan layanan kesehatan primer ini menjadi isu sentral, Pak. Bukan pengobatan di rumah sakitnya. Ini kalau udah kecacingan kemudian mesti operasi segala macam itu biar urusan rumah sakit ya. Tetapi untuk masalah pencegahan supaya tidak timbul Haira-Haira lain ya. Ini tadi kakaknya Aulia namanya ya. Kemudian Ryan lain, tidak timbul anak-anak dengan kecacingan yang luar biasa ya. Ini menurut saya kita harus fokus kembali penguatan layanan kesehatan primer. Jadi
Bina Keluarga Balita dihidupkan, posyandu dihidupkan, kader diaktifkan, ya, pencatatan setiap balita itu harus by name, ya, by individu, by person, by house-nya, rumahnya seperti apa. Nah, ini tugas kita semua, Mbak, kader-kader posyandu. IDAI siap bekerja sama dengan teman-teman di Dinkes, dengan Puskesmas, ya, untuk menguatkan kader-kader posyandu kita. Tapi tentu dari perangkat desa itu juga harus kembali melakukan pencatatan semua balita itu agar terdata, dan bagaimana masalah-masalah mereka itu kita bisa pantau, dan kalau perlu memang harus ada kunjungan rumah dari puskesmas tempat. Saya kira itu, Mbak. Ya, ada perhatian khusus bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya saja begitu ya, dari layanan masyarakat primer lah yang harusnya juga turut bertanggung jawab atas kasus ini. Bu Novita, bagaimana kemudian harapan dari pihak keluarga? Tentu kita doakan semoga adik Haira dan juga Aulia cepat sembuh, cepat pulih, dan segera dilakukan tindakan yang tepat gitu. Bagaimana kemudian harapan keluarga kepada pemerintah setempat? Semoga cepat jalani operasinya. Semoga cepat balik aja, Mbak. Baik, tidak ada harapan khusus yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah? Ya, Mbak. Tidak ada harapan khusus ya Bu Novita ya yang ingin disampaikan ya? Baik. Oke, baik, saya ke Dokter Piprim lagi. Dokter, dari sisi medis sebetulnya kita juga ingin mengetahui bagaimana sih sebetulnya mekanisme cacing gelang itu bisa sampai keluar dari area bagian mulut dan juga hidung, Dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya cacing gelang ini adalah parasit ya, yang biasanya di saluran pencernaan anak-anak ya, manusia lah ya, terutama anak-anak yang terpapar telur cacing yang ada di lingkungan yang terkontaminasi tinja. Maka ini sanitasi sangat penting ya, jamban keluarga juga sangat penting seperti apa ya. Jadi telur cacing itu akan masuk melalui makanan atau air yang terkontaminasi, kemudian menetas di usus halus, keluar larva. Nah, setelah menetas, larva cacing gelang ini bergerak melalui dinding usus menuju pembuluh darah, lalu dia mengalir ke hati, ke paru-paru, terus akhirnya sampai ke saluran pernapasan. Nah, di paru-paru larvanya berkembang, bisa menyebabkan iritasi dan peradangan, kemudian dikenal dengan perpindahan larva atau larva migrans. Kemudian kalau udah di paru-paru, kemudian naik ke tenggorokan, melalui trakea dan laring, bisa ketelan kembali, masuk ke pencernaan. Nah, disitulah kemudian dia berkembang biak, akhirnya bisa dimuntahkan dari mulut maupun keluar dari hidung. Jadi kalau infeksinya nggak berat, ini nggak mungkin cacing itu sampai keluar dari hidung dan mulut gitu loh. Nah, ini makanya saya bilang ini adalah puncak gunung es. Ayo kita sama-sama berantas akar masalahnya ya. Bukan sekedar ya udah operasi di rumah sakit, keluarkan cacing, bukan itu masalahnya. Kita cari bagaimana sanitasi dan higiene PHBS jamban keluarga di daerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk di daerah Bengkulu ini. Saya kira itu, Mbak. Ya, edukasi itu menjadi hal yang sangat krusial saat ini begitu ya Dokter Piprim, selain juga layanan kesehatan masyarakat primer tingkat pertama itu juga harus ditingkatkan, perlu perhatian khusus kepada masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Dokter Piprim Basarah Yanwarso, Ketua IDAI, kemudian juga Tante dari Balita Haira dan juga Aulia, Ibu Novita. Terima kasih sudah bergabung, semoga diberikan segera kesembuhan kepada adik Balita Haira dan juga Aulia. Terima kasih dan selamat siang.